Dunia masih sangat muda atau sangat tua. Sebelum manusia mengenal kerajaan, sebelum lautan memisahkan daratan, ada sebuah benua yang perkasa. Namun, namanya terlupakan. Sepasang kaki menginjak batu karang, tidak tergoyahkan oleh terpaan ombak dan air laut. Arca Manggala memandang deburan ombak yang menghempas tebing-tebing curam, tebing-tebing kokoh seperti tembok-tembok besi. Ia berusaha tenang, melihat dunia yang belum pernah dilihatnya. Dia tidak memandang layaknya penjelajah yang penasaran, tapi seperti seseorang yang pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Langitnya sangat berbeda, tapi denyut bumi yang di bawah kakiku seperti nyanyian yang pernah tertidur di dalam darahku. Bisiknya sambil kembali menatap laut dan merasakan hembusan angin. Pemuda itu kemudian mengeluarkan artefak kristal dari dalam jubahnya. Kristal itu bergetar dan memancarkan cahaya hijau lembut yang selaras dengan permata di ikat kepalanya. Tatapannya menjadi kosong, terhanyut dalam kenangan yang baru saja dia lalui. Sebuah lembah yang terlindung dikelilingi dinding-dinding es dan danau-danau. Gunung menjulang tinggi, seakan meraih atap langit. Namun di lembah itu tetap hangat. Sumber air panas menguap serta taman-taman hijau subur dan tanaman-tanaman aneh yang bergerak lembut. Bangunannya seolah tidak dari bumi, terpahat dari batu obsidian halus dan balok-balok es serta logam yang berpendar. Strukturnya organik, seperti sarang lebah raksasa atau kristal yang tumbuh alami. Mereka menyebutnya Archardian, sebuah peradaban yang memilih untuk mengasingkan diri jauh di balik tirai es yang tak terjamah. Mereka adalah penjaga waktu, pengamat bintang, dan ahli waris pengetahuan yang hampir punah. Di sebuah istana yang di dalamnya terdapat ruang tahta dan altar yang luas. Di sana para dewan jiwa tua sedang berkumpul. Mereka adalah manusia-manusia yang telah melampaui wujud fisik biasa. Komunikasi mereka tanpa suara, hanya dengan pertukaran cahaya dari kristal-kristal di tangan mereka. Dan Arca Manggala masih dengan pakaian sederhana berada di tengah-tengah mereka. Hari itu ia akan mendapatkan tugas yang akan merubah perjalanan hidupnya. Pemuda itu terpilih bukan karena kekuatannya, akan tetapi karena keunikan darahnya. Arca Manggala satu-satunya jiwa di antara mereka yang masih menyimpan cetak biru bangsa Sundantara, tanah leluhur di mana awal terbitnya matahari. Darahnya adalah kunci pembuka jalan. Di balik tugas pengutusannya, ada sebuah ramalan yang tersimpan beratus tahun untuk mencegah malapetaka yang masih diselimuti awan gelap, yaitu menyelamatkan jantung bumi, sebuah kristal cahaya zamrud yang tersimpan di dalam Gunung Sunda yang perkasa. Sebelum Sundantara yang perkasa ini menemui ajalnya dan mengubah wajah dunia selamanya. Arca Manggala melangkah maju menatap Cakrawala. Gunung Sunda yang perkasa seharusnya berada.
Tanah yang diinjaknya kini masuk ke lembah hijau penuh hutan belantara yang terjaga. Arca Manggala merasakan seakan dirinya memasuki gerbang pintu dunia lain. Namun di sepanjang jalan tidak seorang pun dia lihat. Hanya binatang-binatang hutan yang membuatnya terpukau. Hewan-hewan yang hanya ia lihat di altar-altar pengetahuan istana yang telah membesarkannya, kini nampak jelas terlihat. Lembah-lembah hijau, air terjun, dan danau-danau indah dengan air hijau dan biru laksana permata zamrud. Jernih, seperti cermin-cermin indah di altar istana. Namun gunung yang dicarinya ternyata lebih jauh dari yang ia lihat dari atas bukit. Semakin lama, langkah pemuda itu semakin jauh ke dalam dan kembali menemukan gerbang-gerbang kokoh. Ia pun dengan penuh penasaran masuk ke dalam, menyusuri jalan-jalan. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat ada manusia di hadapannya. Dari sinilah awal Arca Manggala menemukan sebuah negeri, menemukan sebuah benua, menemukan sebuah negeri dengan tanah yang hijau. Dan dia harus menemui seseorang.